Nah, sekarang ini bagian terakhirnya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, maka apa konsepnya? Dan yang paling menarik, ini yang paling hebat. Ketika Anda bisa mengikuti ini, Anda tidak akan kehilangan nikmat dunianya. Mobil dapat, kaya juga, kaya. Kayaknya pun gak ketulungan, asetnya tuh bisa terus-terusan. Saya contohkan ya, Anda kenal Utsman bin Affan? Kenal. Istighfar ya Allah. Kenceng lagi, kenal. Kenal di mana, Mas? Cuma di Istiqomah ada kenal Utsman bin Affan. Tapi masih lumayan. Tadi saya di Al-Murabi ada yang kenal Abu Jahal. Ibu-ibu lagi. Ya, tapi itu masih agak oke lah. Di Palembang kenal Firaun. Luar biasa. Kenal, Mas? Enggak. Utsman itu kurang kaya apa? Asetnya banyak sampai sekarang masih ada. Hidupnya nikmat, kaya banget, lebih kaya daripada yang sekarang. Abdurrahman bin Auf kurang apa lagi? Kaya banget, kapaknya terbuat dari emas. Kaya, kemana-mana enak. Tidurnya nikmat, ahli surga juga. Datang Utsman mau bertamu. Ya kata Abu Musa al-Asy'ari, tunggu dulu saya minta izin kepada Nabi. Kata Nabi, duhai, akan datang ahli surga. Dan dia akan diliputi musibah. Datang ahli surga, hidupnya dijamin surga. Lewat lisan Nabi, Utsman tuh ahli surga. Hidupnya bahkan menikah dengan putri Nabi, dikenal dengan Dzunnuraini. Nikah dengan yang satu, wafat yang satu, nikah dengan yang satu lagi. Saking mulianya Nabi titipkan dua putrinya kepada Utsman. Wafat satu, satu lagi dinikahkan dengan Utsman lagi. Kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf kayanya luar biasa, masuk surga. Sudah dunianya nikmat, akhiratnya pun luar biasa. Tuh. Ini orang sekarang kaya nggak sekaya Utsman. Kaya nggak sekaya Abdurrahman bin Auf, gayanya luar biasa, surganya belum jelas. Sahabat bukan, tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Surga nggak ada jaminan, kaya nggak sekaya Utsman, ganteng nggak seganteng sahabat yang dulu. Apa yang mau dibanggakan? Itu yang paling menarik teman-teman sekalian. Dan Utsman itu masih sempat mencari bekal akhirat dan nggak nanggung-nanggung. Nanti saya terangkan turunan-turunannya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan percikan kebahagiaan sampai wafat masih bahagia. Dan ke alam kubur bahagia juga. Pindah ke akhirat lebih bahagia lagi. Dan dijamin di 3 alam. Alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Apakah konsep kebahagiaan itu? Itu yang disebut kebahagiaan sejati. Jadi selama hidup tuh bahagia. Dunia bahagia, kubur bahagia, akhirat bahagia. Apa konsepnya? Seperti apa gambarannya? Kita turunkan dulu Quran surah ke-11 ayat ke-105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Saat tiba hari penghakiman itu, kiamat tiba, masing-masing dihisab, semua orang diam, nggak ada yang bicara. Pada saat itu faminhum syaqiyyu was-sa'id. Ada yang nestapa, ada yang bahagia. Perhatikan sini. Kehidupan di dunia disebut dengan mata'ul ghurur, bahagianya. Tapi saat di akhirat disebut dengan sa'id. Masih ingat di awal jumpa kita yang abadi, sejati, hakiki, istilah bahagianya apa namanya? Sa'adah. Pemiliknya kalau melekat, sa'adah itu sifat. Kalau melekat kepada seseorang disebut dengan sa'id namanya. Sama dengan gini, birrun. Birrun itu kebaikan yang sudah menepikan sesuatu yang kotornya. Misal. Jujur itu baik. Dusta itu buruk. Kalau Anda bisa mencegah dusta, menghilangkan dusta, muncul jujurnya, ini birrun namanya. Sabar itu baik. Marah yang tak terkontrol itu buruk. Anda bisa menahan amarah, muncul sabarnya, itu birrun namanya. Kalau sifat itu melekat pada diri seseorang, maka berubah nama jadi mabrurun, mabrur. Ada istilah haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima, tapi haji yang bisa merubah kepribadian seseorang, pelakunya, dari yang kurang baik saat haji dievaluasi, hilang itu semua, dilontar, lontar, hilang. Begitu hilang, melekat kebaikan pada dirinya. Yang pemarah jadi penyabar, yang rakus jadi tawadhu, dan seterusnya. Maka birrun namanya, melekat pada pemiliknya, disebut dengan mabrur. Itu yang disebut haji mabrur. Sa'adah sifat, melekat pada pemiliknya disebut dengan sa'id. Kata Allah, di hari nanti, di akhirat nanti, ada orang-orang yang punya sa'adah, mereka lah sa'id. Faminhum syaqiyyun was sa'id. Ada yang nestapa, ada yang bahagia. Sa'id, kebahagiaan sejati. Mata'ul ghurur, sementara fata morgana.
Nah, di mana kebahagiaan sejati itu tempatnya dan bagaimana cara menitiknya? Kalau saya siapkan sekarang, apakah ada percikannya turun ke saya di dunia? Ini yang kita bahas. Sehingga mudah-mudahan sisa hidup kita bisa mendapatkan sa'id dan beralih dari mata'ul ghurur kepada su'ada. Jelas? Baik. 1. Ayat 108-nya. Fa'ammal ladzina su'idu, orang-orang yang punya kebahagiaan sejati itu fafil jannati khalidina fiha. Tempatnya bukan dunia tapi surga. Masya Allah. Surga. Jannah. Nih kebahagiaan hakiki di sini. Masih ingat tadi yang saya tuliskan di awal? Sifat bahagia itu kalau hakiki sifatnya abadi atau sementara? Abadi kan? Abadi itu artinya tidak kehilangan itu dan sudah tidak mungkin berpindah lagi ke tempat manapun. Perhatikan baik-baik. Kalau saya pindah, masih sempat pindah, walaupun ke tempat terakhir tapi masih ada kemudian pangkalnya, disebut akhir namanya. Misal, tolong jalan sampai ke ujung akhir tembok itu akhirnya, akhirun. Anda mencapai batas itu ujungnya, tapi di sebelah tembok itu masih ada jalan lagi ke sana, masih ada tempat lagi. Nah, itu akhir namanya. Tapi kalau Anda tambah tak di ujungnya, akhirah begini, maka artinya batas sesuatu yang sudah tidak ada lagi pangkal setelahnya. Akhir semua sudah. Dia udah gak kemana-mana lagi, mentoknya di situ. Nah, ada satu alamnya disebut dengan akhirat. Kalau sudah ke situ, Anda gak akan kemana-mana lagi. Balik ke belakang gak bisa, ke depan sudah gak ada. Di situ aja, abadi sifatnya. Itulah yang disebut dengan akhirat. Dan ini kalau Anda benar-benar bahagia, Anda bahagia di dunia. Kan kalau Anda meninggal gak ada lagi kebahagiaannya. Tuh Anda yang banyak harta tadi nomor 5, harta banyak, meninggal, harta nggak dibawa ke alam kubur aja nggak ikut. Tuh Anda yang berbangga-bangga, meninggal, status hilang, status Anda yang direktur, yang manajer, yang ini, masuk alam kubur nggak akan dituliskan, wafat direktur A, nggak ada. Almarhum, tuh, almarhum, ALM, silahkan cek. Mau Anda S1, S2, S3, S4, kerupuk 2 dan seterusnya, wah. Ayo kumpulin semua sampai dingin. Begitu meninggal, semua gelar ini nggak ada. Almarhum. Nih. Satu itu aja. Sudah, yang lain hilang. Selesai semuanya. Habis. Sudah, beres. Semua tinggal. Tapi yang paling menarik, ini tidak. Kalau Anda masuk ke sini, mendapatkan semua kebahagiaannya, maka demi Allah saya katakan, tidak ada meninggal lagi, tidak ada pindah tempat lagi. Artinya, kalau Anda benar-benar masuk ke sini dan Anda bahagia selamanya. Kalau nikmat, nikmat terus. Dan sifatnya abadi. Hebatnya, kalau di sini mau kaya, usaha dulu. Kalau di sini tinggal minta keluar, nggak usah ada energi lagi. Nggak kerja lagi, nggak usaha lagi, nggak sholat lagi, nggak baca Quran lagi. Masya Allah. Demi Allah saya katakan, nggak ada lagi. Antum rajin sholat. Siapa di surga yang masih mau sholat? Kurang kerjaan namanya. Di surga udah nggak ada sholat lagi, nggak ada baca Quran lagi, tinggal kenikmatan semuanya, nikmat, enak semuanya itu. Kalau nggak percaya, nanti kita ke sana.